kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup seperti udara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini senantiasa mengingatkan kita untuk kepala untuk guru-guru yang judulnya kita hari ini adalah membangun budaya apa? Ya, membangun budaya positif. Ya, setelah kita melihat jadi nanti positif dimaksudkan itu nanti pemateri ya selaku instruktur nasional yang akan menjelaskan pemateri teori dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pemenang. Kepada beliau disilakan. Mas yang telah memberikan waktu pada kami. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di ruangan ini dalam rangka kita menyamakan persepsi. Kita harus sama, persepsinya adalah jadi pada kegiatan hari ini kita menyepakati atau menyamakan persepsi membangun budaya positif di SMA 1 Pemenang. Bapak Ibu Guru untuk melaksanakan disiplin positif, disiplin sesuai dengan visi kita. Visi kita adalah menghasilkan lulusan yang berkarakter, cerdas dan berprestasi. Kemudian implementasinya melalui misi. Misinya adalah pertama menghadirkan pembelajaran yang ada di situ, di depan, dan IPA sesuai dengan agama masing-masing. Di sekolah kita ada 3 agama, Islam, dan Hindu. Kristen 1 ya, 1 orang. Ada 4 ya. Kemudian sekolah kita untuk mencapai disiplin positif perlu ditunjang oleh sekolah yang nyaman, aman dan menyenangkan, sehingga terjadilah pembelajaran yang enjoy learning atau pembelajaran yang menyenangkan. Maka implementasi di lapangan, Bapak Ibu lihat dari pintu gerbang sebelah kiri sudah ada tulisan Anda memasuki kawasan, sehingga nanti budaya positif memungut sampah taruh pada tempatnya itu menjadi budaya kita. Seperti anak-anak kita yang berada di Jepang itu sangat tinggi dalam hubungannya dengan kebersihan, memungut sampah taruh pada tempatnya, bahkan dipungut kemudian di kantong. Melihat contoh atau peteladanan, teladan dari kita seorang dewasa. Kepala sekolah akan minta Bapak Ibu Guru untuk disiplin masuk tepat waktu. Impossible apabila kepala sekolahnya tidak beri contoh. Ya, renungkan dari hati yang dalam. Percuma kita menghukum anak tiap hari terlambat, kita kasih bisa diterapkan di sekolah kita. Untuk itu, mari pada kesempatan ini saya mengajak untuk kita bersama-sama memulai dari diri kita. Mari kita untuk disiplin waktu. Memang awal-awal disiplin itu sangat berat, perlu dipaksa, tapi lama-lama akan menjadi kebiasaan. Dan sejak 3 hari terakhir ini tanpa dikomando, jam 4 saya pasti terbangun. Begitu terbangun, saya harus paksa untuk sholat tahajud. Baru bisa 3 hari. Ya, minggu yang lalu ada masih tumpang camping, susah bangun. Seperti itu kan? Begitu juga masuk. Memang dia awal-awal susah sekali memanage waktu. Seperti ke sekolah ini, padahal kita sudah prepare dari jam 6. Jam 6 kita habis sholat subuh, kita mandi, pergi nyari. Kalau saya pergi ke beli sarapan ke dalam tiap hari, tiap pagi itu 6.30. Kemudian saya usahakan keluar dari pintu gerbang itu jam 7.00.
5 menit sampai di sekolah 7:15. Perlu adanya disiplin positif, yaitu goalnya adalah dalam rangka menciptakan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di dalamnya ada bergotong royong, mandiri, kreatif, berkepentingan global dan beriman dan bertakwa. Nah, itu diimplementasi di lapangan di sekolah kita apakah sudah berlaku? Yang pertama, beriman dan bertakwa. Sudah berlaku. Kita sudah implementasikan di lapangan. Setiap hari Jumat diadakan kegiatan infak sesuai dengan agama masing-masing. Di sekolah kita ada 3 agama, Islam, ada Hindu. Kristen 1 ya, 1 orang. Ada 4 ya. Kemudian sekolah kita untuk mencapai disiplin positif perlu ditunjang oleh sekolah yang nyaman, aman dan menyenangkan, sehingga terjadilah pembelajaran yang enjoy learning atau pembelajaran yang menyenangkan. Maka implementasi di lapangan, Bapak Ibu lihat dari pintu gerbang sebelah kiri sudah ada tulisan Anda memasuki kawasan zero waste. Implementasi di lapangan adalah sekolah harus mempunyai lingkungan yang bersih, sehat, rapi dan indah. Itu implementasinya. Kemudian untuk mencapai tersebut perlu adanya kerja keras. Coba Bapak Ibu perhatikan apakah anak-anak sudah membudaya bagaimana menempatkan sampah pada tempatnya, hingga nanti budaya positif memungut sampah taruh pada tempatnya itu menjadi budaya kita. Seperti anak-anak kita yang belajar di Jepang itu sangat tinggi dalam hubungannya dengan kebersihan, memungut sampah taruh pada tempatnya, bahkan dipungut kemudian di kantong, masuk kantong celana, baru nanti ditaruh di tempat sampah yang disediakan. Kemudian apa nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebijakan universal itu Bapak Ibu perlu ini pasti semua akan sepakat. Di situ the 7 essential virtue ya, atau nilai kebijakan universal berikutnya apa? Secara bersama-sama bisa berkomitmen, mempunyai visi yang sama, mempunyai pandangan sama, bagaimana membudayakan disiplin di sekolah. Kita amati aja dari masuk jam pertama. Selama seminggu ini saya perhatikan dari Senin, Selasa, hari ini Selasa, 2 hari ini aja masih banyak anak-anak kita yang terlambat. Padahal itu sudah kita lakukan sejak bulan Juli. Pada 15 Juli sudah kita canangkan bagaimana kita tidak terlambat. Supaya anak tidak terlambat perlu adanya motivasi baik intrinsik maupun intrinsik. Intrinsik berasal dari dalam, yang ekstrinsik dari luar. Biasanya yang paling menentukan adalah intrinsik dari luar, yaitu perlu melihat contoh atau peneladanan, teladan dari kita seorang dewasa. Kepala sekolah akan minta Bapak Ibu guru untuk disiplin masuk tepat waktu, impossible apabila kepala sekolahnya tidak memberi contoh. Nah, begitu juga Bapak Ibu guru akan mubajir, minta pada anak didik kita untuk tidak terlambat kalau Bapak Ibu terlambat. Mari kita renungkan dari hati yang dalam. Cuma kita menghukum anak tiap hari terlambat, kita kasih catatan, kita kasih hukuman, tapi masih dipertontonkan 678 banyak yang tidak masuk kelas. Nah, itu indikasi bahwa disiplin kita belum memasuki ranah
pembudayaan, belum membudaya. Untuk itu, pada kesempatan ini, selaku pimpinan, saya menghimbau, mengajak pada kita semua, termasuk diri saya sendiri, mari kita menghormati waktu. Apa sih susahnya? Kita masuk sesuai dengan jam, keluar sesuai dengan jam. 7.30 masuk, keluar 8.15 misalnya kalau 1 jam pelajaran. Itu yang masih belum bisa diterapkan di sekolah kita. Untuk itu, mari pada kesempatan ini saya mengajak untuk kita bersama-sama memulai dari diri kita. Mari kita untuk disiplin waktu. Memang awal-awal disiplin itu sangat berat, perlu dipaksa. Tapi lama-lama akan menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi budaya. Contoh yang sederhana, sudah 1 minggu ini saya memaksakan diri berusaha untuk sholat tahajud. Awal-awalnya susah, tapi sejak 3 hari terakhir ini tanpa dikomando, jam 4 saya pasti terbangun. Begitu terbangun, saya harus paksa untuk sholat tahajud. Baru bisa 3 hari. Ya, seminggu yang lalu pada masih tumpang camping, susah bangun. Tapi mulai 3 hari ini sudah menjadi budaya. Begitu jam 4 terbangun, saya paksa untuk sholat tahajud sehingga akan menjadi suatu kebiasaan. Seperti itu, Pak. Begitu juga masuk. Memang dia awal-awal susah sekali memanage waktu. Seperti ke sekolah ini, padahal kita sudah prepare dari jam 6. Jam 6 kita habis sholat subuh, kita mandi, terus kita jalan-jalan kurang 10 menit, kemudian baru mandi, kemudian pergi nyari. Kalau saya pergi ke beli sarapan ke Teluk Dalem tiap hari, tiap pagi 6.30. Kemudian saya usahakan keluar dari pintu gerbang itu jam 7.00. Ya, kadang-kadang telat 5 menit sampai di sekolah 7.10, 7.15. Nah, itu perlu dipaksa Bapak Ibu dalam mengimplementasikan budaya positif. Harus dimulai dari diri kita. Untuk itu pada kesempatan ini saya menghimbau, mengajak Bapak Ibu guru, mari kita memulai dari kita untuk menerapkan disiplin positif. Endingnya nanti kita akan membuat kesepakatan sekolah. Untuk itu Bapak Ibu wali kelas harus mulai setiap wali kelas harus membuat kesepakatan kelas. Perlu disepakati dulu di dalam kelas. Adakah Bapak Ibu yang sudah membuat wali kelas? Sudah. Nah, kalau sudah berarti tinggal mengimplementasikan. Sudah berjalan? Mulai berkembang atau sudah tumbuh atau masih mimpi? Ya. Jadi itu Bapak Ibu, jadi sepintas hubungannya dengan disiplin. Kita perlu ada 3 motivasi. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan bagaimana mari kita menyamakan persepsi agar kita membudayakan budaya positif di sekolah kita. Itu dimulai dari kita sendiri, dari pimpinan, dari kepala sekolah, wakil, guru, pasti nanti akan diikuti oleh peserta. Baik, Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Jadi hari ini kita akan menyamakan persepsi
Kemudian untuk membangun budaya positif di SMA Negeri 1 Pemenang berdasarkan teori disiplin positif. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan membudayakan, maksudnya adalah hal-hal yang sudah berlangsung positif kita akan menjadikan sebuah budaya, kemudian kita perkuat yang belum positif. Adapun saya lompati, tujuannya adalah begini Bapak Ibu. Jadi yang pertama meningkatkan pemahaman Bapak Ibu tentang konsep disiplin positif. Tanpa kita tahu apa itu disiplin positif, kita yakin juga apa yang kita kerjakan akan kurang maksimal. Kemudian yang kedua, membekali guru dengan keterampilan dalam menerapkan disiplin positif di kelas. Setelah kita tahu teorinya, baru kita ambil keterampilan apa yang harus kita lakukan. Yang terakhir adalah membangun kesepahaman bersama tentang pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Tidak akan mungkin Bapak Kepala Sekolah, tidak akan mungkin Bapak Ainuddin, tidak akan mungkin menjadi role yang guru sebagai role model kalau kita tidak semua bersama-sama bersatu untuk membangun budaya seperti itu. Intinya itu. Baik Bapak Ibu, ada 2 kamar. Yang di kiri nomor 1, yang di kanan nomor 1. Maksud saya, Bapak Ibu, saya minta tanggapannya. Situasi mana yang Bapak inginkan terjadi di kelas dan sekolah kita? Berarti 1 orang di sini ya, nanti yang mengasih mimpinya, kemudian 1 orang yang di sini yang di kanan mengasih mimpinya. Lebih lanjutnya nanti di dalam lagi ya Bapak Ibu. Jadi ini hanya saya menjelaskan sedikit tentang kan cuma instan itu adalah akhlak pribadi. Kemudian sholat zuhur itu adalah akhlak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 dibagi 4. Ini adalah kelompok yang role model Bapak Ibu ya. Ketuanya ini di sini Pak Kepala Sekolah berarti. Bapak Ibu kalau tidak pakai sendok makan berarti pasti cuci tangan sebelum makan. Itu adalah dilakukan di sekolah. Oke. Kemudian lanjut, silakan. Situasi mana yang saya inginkan? Kalau saya secara tugas di BK sering salah nomor 2, tetapi teori yang nomor 1. Ya, teori nomor 1. Teori nomor 1, tapi yang nomor 2 apa yang sudah dilakukan di sekolah. Oke. Gergetan kita. Nomor 1. Silakan dari ibu-ibu. Silakan. Terima kasih boleh kita. Terima kasih boleh kita kasih plus sama Pak Nominasi dan Indonesia. Saya yakin Bapak Ibu
yang diinginkan baik di keluarganya, baik di sekolah dimanapun. Namanya kita dalam menginginkan situasi terjadi itu yang nomor satu. Kemudian kalau yang nomor dua Bapak inginkan, Bapak Ibu sebenarnya cocoknya masuk mendaftar jadi polisi, mendaftar jadi apa lagi? Tentara. Itu cocoknya ya Bapak Ibu. Berarti kalau Bapak Ibu nanti kita akan telusuri, kita bisa diskusi ya Bapak Ibu mana yang ini. Oke, saya lanjut baik. Kemudian nih pertanyaan pembandingnya, tidak usah dijawab karena kita akan jawab sama-sama. Ya. Apakah yang dimaksud dengan disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal? Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan tadi. Yang kedua, apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kemudian yang ketiga, bagaimanakah merumuskan keyakinan kelas? Bapak Ibu kan sudah membuat kesepakatan kelas. Sudahkah sampai pada keyakinan kelas? Belum ya Bapak Ibu, kita akan rancang sama-sama. Kemudian yang keempat, apa yang Anda pahami terkait kebutuhan dasar manusia? Ini terkait dengan anak ini kok terlambat saja. Ya. Kemudian 5, sebutkan 5 posisi kontrol kita sebagai guru saat kita menangani sebuah pelanggaran. Di manakah kita berperan? Apakah menjadi penghukum dan selanjutnya sampai menjadi seorang manajer. Kemudian yang terakhir yang keenam adalah jelaskan langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Jadi kita akan cari jawabannya. Bagaimana sih kita merestitusi? Merestitusi itu adalah salah satu saja Bapak Ibu sebuah cara kita menegakkan atau membudayakan disiplin positif. Saya hanya merangkum dari apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah. Disiplin, semoga kita sama nanti pemahaman kita. Itu asal katanya dari bahasa Yunani yaitu disiplina. Bahasa Yunaninya begitu. Ya, disiplina itu asal kata disiplin. Artinya disiplin itu adalah belajar. Bagus jadi anak namanya. Gitu ya Bapak Ibu. Disiplin itu artinya belajar Bapak Ibu. Gimana sih maksudnya? Nah, belajar bagaimana kita mengontrol diri, itu yang kita disebut dengan disiplin. Bukan berarti selama ini kan Bapak Ibu saya juga bahwa disiplin itu artinya patuh, taat sama atur. Disiplin itu artinya adalah belajar bagaimana cara kita mengontrol diri, belajar bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Tanpa kita belajar mengontrol diri, tanpa kita belajar menguasai diri, tidak akan mungkin kita disiplin Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu. Baik, izin lanjutkan. Kedua ini tentang berarti hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu ya. Kalau hukuman itu punyanya polisi, punyanya penjara itu hukuman. Kalau hukuman berarti ada benar dan salah Bapak Ibu. Hanya ada dua itu. Kalau orang dihukum karena dia salah. Kalau orang tidak salah tidak harus dihukum. Gitu. Nah, sekarang kita adalah di dunia pendidikan, bukan kepolisian, bukan tentara. Artinya di sini tugas kita mendidik, berarti kan tidak ada yang salah. Di sekolah ini, di dunia pendidikan itu tidak ada salah. Kenapa? Karena kita di sini belajar. Guru belajar, murid belajar, semua kita belajar. Artinya yang ada hanya kekeliruan yang bisa kita perbaiki. Baik, paling
yang gini ya Bapak Ibu, yang paling biasa kita alami. Kalau hukum itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, dan hukum itu sifatnya tiba-tiba. Datang anak kelaparan, nyapu, itu kan tiba-tiba. Dia tidak tahu apa yang akan dia dapatkan imbalan kalau dia terlambat. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tetapi dia tahu apa akibat kalau dia terlambat. Jadi kita udah, misalkan Bapak Ibu sudah punya kesepakatan di kelas, terlambat 5 menit harus menyapu. Kalau dia terlambat masuk 5 menit ke kelas, dia udah tahu yang dia dapat itu pasti nyapu. Jadi tidak ada perasaan bagi dia yang kaget menerima sesuatu yang terjadi padanya. Akibatnya sudah ada. Kemudian kalau restitusi pilihan, jadi anak itu diberikan memilih. Siapa yang memberikan milih kita? Tapi pilihan itu muncul dari dirinya yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Istilahnya restitusi itu sifatnya menang-menang Bapak Ibu. Itu bedanya. Kalau hukuman menang kalah, konsekuensi cara berpikirnya sama, menang kalah. Kalau restitusi itu adalah menang-menang. Si pelanggar menang, si korban juga menang. Kedua-duanya menang-menang. Itu cara berpikirnya nanti lebih lanjutnya nanti di dalamnya lagi ya Bapak Ibu. Jadi ini hanya saya menjelaskan sedikit tentang. Nah, ini biasanya yang kita katakan ke murid-murid. Peraturan adalah bla bla bla. Kamu harus bla bla bla, berhukum. Kemudian tapi kalau Bapak Ibu melihat murid melanggar, apa peraturan yang sudah kita sepakati udah bergeser Bapak Ibu. Pokoknya kalau kita membentak anak baru melanggar, itu sudah muncul langsung hukuman. Loh, saya kan tidak ada dia suruh lagi, tapi Bapak sudah melakukan hukuman verbal kepada anak murid kita. Verbal, fisik itu juga hukuman Bapak Ibu. Sama dengan anak kita di rumah, saat dia katakanlah tidur kesiangan, bangun kamu tidur aja kerjanya, udah besok nambah lagi Bapak Ibu. Karena hatinya sudah sakit hati begitu kira-kira. Kemudian kalau kita, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukan? Terima kasih. Udah lain. Ada apa? Hati ke hati antara si pelanggar dengan kita. Kemudian kalau restitusi lebih lagi menanya apa yang kamu yakini. Sudah main apa sih yang di kita misalkan di dalam keluarganya Bapak Ibu meyakini apa? Bajikan universal. Misalkan jujur. Misalkan kalau anak itu ngambil uang tanpa permisi, berarti apa keyakinan yang selama ini kita pegang? Nah, dia akan bilang jujur. Berarti yang kamu lakukan apakah sudah benar? Sampai dia mengakui salah. Besok apa yang akan kamu lakukan? Nah, seperti itulah proses restitusi kurang. Nah, kita masuk ke sini Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan universal. Banyak Bapak Ibu dan Bapak Ibu sudah memahami, ada jujur dan bla 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 semua, tapi kita fokus pada yang kita sebut dengan profil pelajar Pancasila. Karena itu memang goalnya pendidikan. Nah, cuma yang Bapak Ibu lihat ini adalah dimensi. Jadi boleh bilang saya bilang ini kulitnya Bapak Ibu. Di dalamnya masih ada elemen, ada sub elemen. Itulah yang terpenting di sub elemen Bapak.
Misalkan yang pertama tadi yang sudah disampaikan sama Bapak Kepala Sekolah, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini baru dimensi Bapak Ibu. Di dalamnya adalah misalkan berakhlak pribadi. Itu menyangkut yang kita lakukan Jumat Infak itu adalah akhlak pribadi. Kemudian sholat zuhur itu adalah akhlak pribadi. Nanti juga ada akhlak sosial, ada juga akhlak lingkungan. Seperti tadi yang disampaikan, bagaimana kita membuang sampah, itu adalah akhlak lingkungan. Bagaimana kita menyayangi pohon dan sebagainya. Artinya kemudian termasuk kita di dalam membuat perencanaan pembelajaran maupun membuat modul ajar, yang muncul itu pasti yang kalian ini, Bapak Ibu, dimensinya tidak pernah ada muncul elemennya, apalagi sub elemennya. Itulah yang membuat kita tidak pernah bisa mencapai goalnya dari profil pelajaran Pancasila. Misalkan bernalar kritis, dalam paling sehari-hari paling sering kita temui adalah kita dikasih WA nih, nggak kita baca dulu teruskan. Itu berarti di sana adalah bagaimana anak-anak itu bila misalkan menerima informasi, dikritisi dulu, dilihat dulu, patutkah informasi ini disebarkan ke tempat lain? Bolehkah disebarkan ke tempat lain? Seperti misalkan kayak kita kan pernah punya kampus video ya Bapak Ibu ya, videonya anak-anak itu nyebar begitu saja. Nah itu adalah salah satu bahwa anak belum bisa menerapkan bernalar kritis. Nah bagaimana usaha mewujudkan ini yang penting? Bapak Ibu, yang paling dasar bisa diwujudkan ini Pak Air yang sudah mewujudkan. Pak Air menjadi role model. Berarti kalau misalkan berharap pribadi, misalkan sholat zuhur, udah jamnya segitu, gurunya kesana dulu. Itu yang kita sebut dengan role model. Yang saya lihat sudah role modelnya ada dua, Pak Kepala Sekolah dan Pak Ainuddin. Di sini yang bisa kita jadikan role model. Nah sekarang ya Pak Ainuddin, kalau Pak Hair menjadi role model juga, tapi bukan cuma dia harus ditambah roller model. Oke, yang maksud saya yang dalam hal menerapkan yang namanya nilai-nilai. Kalau saya kan masih dibobotin, Bapak Ibu kan masih di pertama yang penyebabnya bahwa kita lari ke kelas itu kan karena tidak ingin Pak Kepala marah gitu ya, ngomel-ngomel. Tapi kalau Pak Ibu tidak pernah seperti itu. Ya kan? Artinya itu kita sudah punya role. Kita adalah role model. Itu intinya adalah paling tidak mari kita sama-sama berusaha menuju ke arah role model. Walaupun kita masih menjadi boleh dibilang ekor dan ekornya dari Pak Kepala Sekolah dan Pak Ainuddin. Jadi paling tidak kita nggak jauh ditinggal sama beliau-beliau. Baik, izin melanjutkan dulu. 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Saya minta bantuannya Bapak Haji Yusro, kemudian Ibu Wahyu, Bapak M. Aroya dan Bapak Abdul Hafiz untuk membentuk membagi menjadi 4 kelompok. Nanti di kelompok-kelompok itu masing-masing yang 4 ini menjadi fasilitatornya, membantu rekan-rekannya di dalam berdiskusi dan bekerja dalam awal. Kita yakin kelas, silakan. Kita 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2, 2 dibagi 4. Oke, silakan Bapak Ibu. Jangan ngumpul kalau kepala sekolah kan bilang ini jangan ngumpul satu menjadi nenek gitu. Ibu-ibu. Ayo kita bercampur Bapak Ibu berbaur ya. Jadi karena kalau bisa lintas mapel ya Bapak Ibu ya, biar ada saling mengisi di mapel nanti. Ya, kalau bisa. Maksudnya kan apa kelebihan di mapel satu sama lain kita bisa saling diskusi. Lintas mapel kita jadi selama. Mari Bapak Ibu. Jadi Pak kelompok dulu. Berarti yang di sini siapa namanya? Pak Yusra. Yang di sana Pak Ryan. Di sini belum. Bu Nik. Bu Nik di sini. Bu Sri di sini kurang hasil nih. 1, 2, 3. Saya minta yang tim bimbingan konseling itu satu kelompok Bapak Ibu. Minta tolong. Jadi diatur sama ini. Kemudian sama ya. Di habis. Ya betul. Karena nanti mendukung pembelajarannya. Berarti wajib nanti di papis. Oh ya, tahu Mas habis. Pas. Berarti ini adalah kelompok yang role model Bapak Ibu ya. Ketua gengnya di sini Pak Kepala Sekolah berarti. Nah. Bayan, turunin nani. Oh ya udah. Udah. Gimana sih ya? Nah gitu ya. Oke. Udah dekat. Oke. Karena di sini kan kelompok eksekutif ya Bapak Ibu ya yang ini negosiasi. Baik Bapak Ibu, sebelum mengerjakan tugas, siapa yang minta bantuan tim untuk membagikan ini ya? Pak Kepala minta bantuan. Alat-alatnya kertas, sama semuanya kertas, sepidol Bapak Ibu. 3, 4, 5 ya. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Sedikit Bapak Ibu ya tentang keyakinan kelas dan kesepakatan sekelas sebelum Bapak Ibu mengerjakan. Baik, sedikit Bapak Ibu ya tentang keyakinan kelas dan kesepakatan sekelas sebelum Bapak Ibu mengerjakan tugasnya. Saya ambil contoh Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari. Kita kalau berkendara pakai sepeda motor pasti pakai helm, ya. Kita pasti pakai helm. Nah, kemudian kita mau pakai helm itu adalah kita sebut sebagai kesepakatan Bapak Ibu. Itu. Kemudian seperti ini. Kalau kita naik sepeda motor, kemudian kita kan pakai helm ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, terus kita pakai helm, itu namanya pakai helm itu apa? Itu yang kita sebut dengan kesepakatan. Loh, kenapa sih kita sepakat pakai helm? Pertama, kalau ketemu polisi kita tidak ditilang karena ada hukumnya. Kemudian kedua, kalau kita jatuh tidak menjauhkan selakai kepala. Kemudian kedua, Bapak Ibu kalau tidak pakai sendok makan berarti pasti cuci tangan sebelum makan. Itu adalah cuci tangan sebelum makan adalah kesepakatan. Oke? Nah kemudian kedua, Bapak Ibu kemana-mana pergi keluar dari rumah pasti pakai baju, pakai celana. Ya, itu adalah kesepakatan. Nah, mana yang keyakinannya Bapak Ibu?
Misalnya saya balik pakai helm, keyakinannya apa? Oke, Bu Maya bilang kelompok di sana biar aman, kelompok keselamatan kelompok di sini. Kalau kelompoknya keselamatan, oke, kelompoknya eksekutif, kita pakai helm, itu adalah keselamatan. Nah, kalau keyakinannya apa-apa? Tadi kan kalau kita misalkan pakai helm nih. Nah, kalau kita pakai helm itu kan namanya kesepakatan. Ya. Atau kita kalau misalkan makan tidak pakai sendok, kita kan cuci tangan. Mencuci tangan itu adalah kesepakatan. Nah, keyakinannya apa kalau yang tidak pakai helm di bawah kemana keyakinannya? Ya? Menghindari rahasia. Oke, yang di sini. Baik Bapak Ibu, izin mana mic-nya? Mic-nya. Oh ya, silakan di kelompok sana mengeksplorasi kenapa keyakinan memakai helm adalah keselamatan. Silakan dari kelompoknya Pak Yusron ya. Kalau kelompok 1 berarti sini kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan dieksplorasi. 1 menit ya Pak ya, 1 menit. Silakan. Iya, akan saya beri argumentasi kenapa kelompok aku punya keyakinan bahwa memakai helm itu untuk keselamatan. Dan seperti saudara-saudara ketahui bahwa helm itu dipakai di kepala untuk melindungi kepala, sehingga di sana ada standar nasionalnya, dan berdasarkan dari kejadian-kejadian kecelakaan yang terjadi, apabila terjadi kecelakaan yang pakai helm dan tidak pakai helm, maka kemungkinan yang tidak pakai helm itu banyak yang tidak selamat parah. Minimal itu adalah cedera otak atau gegar otak. Sedangkan yang pakai helm, karena helm melindungi benturan langsung terhadap benda keras, maka inilah yang saya maksud dengan saya selamatkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu. Jadi yang namanya keyakinan itu atau nilai-nilai kebajikan universal berlaku untuk siapapun, agama apapun, suku bangsa apapun, tidak pernah ada perbedaan. Itu yang kita sebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Walaupun orang punya mobil, walaupun pakai sepeda motor, kalau Pak Haji itu bilang, kalau yang namanya keyakinan saat Pak Haji pakai sepeda motor, pasti Pak Haji pakai helm, karena sudah yakin itu adalah keselamatan. Baik Bapak Ibu, silakan nanti diskusi dalam waktu 5 menit. Di sebelah kirinya itu adalah peraturan Bapak Ibu. Di kiri itu ada kata-kata peraturan. Kembalikan barang ke tempatnya. Nah, kemudian di sebelah kanan, yang di kiri kan bisa dijadikan kesepakatan ya Bapak Ibu kesepakatan. Nah, yang di kanan Bapak Ibu, tugasnya Bapak Ibu adalah nilai kebajikan mana yang dituju. Kemudian kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, nilai kebajikan yang dituju apa? Yang dituju apa? Silakan Bapak Ibu. Akan nanti diskusi dalam waktu 5 menit. Dia adalah kembalikan barang ke tempatnya. Pakai sendok Bapak Ibu, sehingga nanti dari jauh bisa kelihatan tulisan Bapak Ibu. Tembus dapat. 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikan yang dituju apa? Tanggung jawab. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran.
Nanti kita akan tempel ya Bapak Ibu ya. Pakai spidol Bapak Ibu sehingga nanti dari jauh bisa kelihatan tulisan Bapak Ibu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikan yang dituju apa? Oke, nanti masing-masing kelompok nanti 1 menit akan diberikan waktu untuk presentasi hasilnya. Nanti ada besaran sedikit yang nanti ditanya ke kelompok lain. Ya pakai spidol. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sedang berproses. Kelompok 3 berproses. Kelompok 4 dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Kelompok 2 sudah silakan dicoba di kanan kirinya. Menggunakan narkoba, keselamatan untuk kesehatan. Kelompok 2 yang ibu-ibu, kelompok 3 yang paling belakang kelompok 4. Baik, silakan berarti 1 menit untuk menyampaikan hasil diskusinya dari kelompok 2. Silakan. Oh ini kita tulis di sini. Tulis tuh. Kita sini lagi di sini. Sini. Nah. Itu lagi. Bapak Ibu cermati presentasinya dan sesuaikan dengan hasil kelompoknya. Kelompok 1 yang presentasi, silakan. Berang. Apa baca ini? Baca. Tadi ada beberapa peraturan yang kita lihat di papan itu. Yang pertama, kembalikan barang ke pemiliknya, ke tempatnya. Jadi apa nilai yang ingin kita capai itu ya tentu mengajar anak untuk tanggung jawab. Yang kedua dilarang mengganggu orang lain. Nilainya komitmen. Dua, saling menghormati. Yang kedua nilainya saling menghormati. Jangan mengganggu orang lain. Saling menghormati. Yang ketiga hadir di sekolah. Nah ini ya 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu komitmen. Kalau ketangkap sih kepala sekolah. Gas. Ketangkap saya sebagai kepala sekolah tadi. Yang keempat dilarang melakukan kekerasan. Keamanan. Ya, jadi kita harus tetap jaga keamanan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Coba deh, kalau sehat ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran.
empati. Empati. Nah, yang ketujuh, dilarang merokok. Tapi dia merokok. Nah, ini. Sengaja mati ya. Ini grup perokok. Dilarang merokok. Tujuannya apa? Untuk kesehatan dan menghormati orang lain supaya ibu-ibu yang hamil tidak terganggu. Janinnya. Solusinya nanti apa, Pak Kepala? Buatkan tempat khusus merokok. Kita kasih aplaus untuk Bapak Dua. Hasil diskusi kami dari kelompok 2 yang diketuai oleh Pak Patriarsa. Baik, untuk nomor 1, nilai kebajikan yang dituju adalah komitmen. Iya tidak? Yang nomor 2, rasa hormat. Dilarang mengganggu orang lain rasa hormat. Ya, dilarang, baca tulis ya. Dilarang mengganggu orang lain, rasa hormat. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, ini saya ini. Komitmen. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan, humanis dan kasih sayang dan cinta karena Allah. Yang ke berapa? Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, dan merokok juga saya tidak merokok. Yang keenam, bergantian atau menunggu giliran, aktartibu, tertib. Yang ketujuh, dilarang merokok. Nah, ini saya sehat, makanya saya sehat jasmani dan rohani. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2 dari Pak Yusuf. Oke, ada perbedaan ya antara kelompok 2 sama kelompok 1. Silahkan dari nanti atau nanti kita diskusi sebentar kenapa kok sampai nilai saja kita masih beda. Oke. Silakan lanjut di kelompok 3. Nanti cermati nilai yang berbeda. Memaparkan hasil diskusi kita terkait dengan peraturan yang seringkali kita temukan di lingkungan kita ya. Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Kita sudah mensepakati nilai yang kebajikan yang dituju yaitu bertanggung jawab. Jadi kalau kelompok 1 berkomitmen, namun kami adalah orang yang bertanggung jawab di sini ya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Di sini kita mengedepankan nilai kebajikan yaitu saling menghargai atau menghormati, saling menghargai dan saling menghormati orang lain. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi di sini nilainya yaitu nilai disiplin waktu. Kemudian yang keempat, dilarang melakukan kekerasan, tindakan kekerasan di sini karena kita ibu-ibu jadi penuh kasih sayang. Ya, jadi kasih sayang di sini yang kita kedepankan nilai kebajikan. Kemudian yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Di sini muncul kesadaran diri. Jadi mungkin kita ada yang menggunakan, berarti belum sadar kan bahaya dari narkoba. Kemudian yang keenam, bergantian atau menunggu giliran. Di sini sabaran, berarti kesabaran atau komitmen yang dimunculkan untuk nilai kebajikannya. Yang ketujuh, dilarang merokok. Sekali lagi dilarang merokok. Bapak-bapak, kami kelompok 3, ibu-ibu. Jadi nilai kebajikan tujuh di sini menghormati orang lain, saling menghormati. Itu nilai yang kami munculkan. Bukan kesehatan lagi, itu sudah level yang lain ya Pak ya. Jadi mungkin itu aja pemaparan dari kelompok 3. Jadi mungkin itu aja pemaparan dari kelompok 3. Luar biasa kelompok 3 Bapak Ibu. Masa kelompok 4 di kanan Bapak Ibu. Oke, silakan.
Kelompok 4, kembalikan barang ke tempatnya, jujur. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, menghormati. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, disiplin. Yang berikutnya, dilarang melakukan kekerasan, kasih sayang. Yang kelima, dilarang menggunakan narkoba, keselamatan atau kesehatan. Kemudian yang keenam, bergantian atau menunggu giliran, tertib. Dan yang terakhir, dilarang merokok, kesehatan. Terima kasih. Baik, kita kasih aplaus untuk Bapak. Jadi yang paling dari keempat kelompok kayaknya dilarang merokok ini kayaknya sepertinya menjadi warning merah ya. Jadi kelihatan hampir sama menghormati ya Bapak Ibu, kesehatan dan menghormati. Jadi kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa menurut Bapak Ibu? Disiplin Bapak Ibu. Jadi kalau kita jadwal jam 7.30, yang namanya orang hadir tepat waktu itu pasti sebelum itu dianggap hadir tepat waktu. Tapi kalau pembelajaran 7.30 kita datang 7.30, berarti kita sudah disiplin waktu. Berarti 15 menit sebelum 7.30. Semua guru. Semua guru ya Bapak Ibu ya. Ini ya kita serahkan ya. Baik. Ya, berarti tidak ada alasan kalau ada tamu yang datang pagi-pagi pesilat gitu. Jadi sama-sama profesional begitu ya Bapak Ibu, sama-sama mendukung. Jadi kita menjadi sebuah tim, tidak ada yang membelakangi. Lagi satu aja ya izin ya Bapak Ibu. Nih. 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang memang harus kita pahami dasar dari kenapa orang itu berperilaku seperti itu. Apa sih yang menyebabkan seorang anak itu bolos? Apa sih yang menyebabkan seorang anak itu terlambat datang ke sekolah? Termasuk kita. Kenapa sih Pak Mahdi itu terlambat 15 menit datang ke sekolah? Ya. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar daripada manusia itu Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Wajib dia makan tidak makan, tidak mungkin Bapak Ibu misalkan lapar sekali dan harus makan, ya harus makan dulu. Itu yang kita sebut dengan bertahan hidup. Jadi setiap manusia, bahkan yang lebih rendah pun dari kita, bertahan itu wajib dia penuhi dulu. Tidak ada yang manusia mau mati langsung. Kalau dia adalah manusia. Jadi pertama itu adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Oke, ya Bapak Ibu. Artinya ini adalah berhubungan sosial antara satu orang dengan orang lainnya atau satu orang dengan kelompok lainnya. Kalau satu orang itu selalu dikucilkan, nah maka akan pasti terjadi pelanggaran pada orang tersebut. Karena terus kita kucilkan. Banyak dan di SMA Negeri 1 Pemnang, anak murid kita banyak yang berada di daerah sini Bapak Ibu. Kebutuhan kasih sayangnya murid-murid kita itu banyak yang belum terpenuhi. Ya. Kemudian kesenangan. Memang
kalau dia selalu merasa tertekan dimanapun, berarti ada kebutuhan kesenangan yang harus dia penuhi. Ya dia mau ngusilin orang yang penting dia bisa senang, seperti itu. Karena juga jiwanya ingin memenuhi rasa senang. Kalau sudah terpenuhi kebutuhan kesenangan, dia pasti tidak bisa. Kemudian kebebasan. Anak-anak ini kalau udah jam-jam siang itu udah mau belajar di kelas. Nah, ya karena memang dia butuh kebebasan, butuh pilihan yang bisa kita sediakan. Tidak bisa kita paksakan sesuai keinginan kita masing-masing, Bapak Ibu. Itu biasanya egonya kita, egonya orang dewasa selalu menerapkan apa maunya kita ke orang kecil. Nah, bukan itu yang sama Bapak Ibu. Maksudnya begini, kita kan unik. Setiap satu kepala pasti berbeda, Bapak Ibu. Tak ada yang sama nih. Semua pemikirannya berbeda, keperluannya berbeda, kebutuhan dasarnya beda semua. Kalau Pak Amin, kalau kebutuhan untuk bertahan hidup sudah nggak perlu dipertanyakan lagi. Ya, banyak amplop yang nggak pernah diambil. Ya, numpuk amplopnya di mana-mana. Jadi bertahan hidup kan di mana-mana aja. Jangan pun dia di sekolah bisa, Bapak Ibu kan itu ya. Berarti kan kebutuhan apa saja. Nanti kita bicaranya mungkin kebutuhan penguasaan nanti kita bicarakan ya. Baik, kita lanjut itu kebutuhan bebas. Kemudian yang penguasaan yang kita sebut power. Selama ini dia boleh dibilang dibully, selalu direndahkan. Maka suatu saat dia melakukan pelanggaran untuk memenuhi biar dia menunjukkan dirinya bahwa dia mampu. Itu adalah penguasaan, Bapak Ibu. Suatu saat dia membuat sesuatu itu yang dia lakukan, walaupun itu adalah pelanggaran, ingin menunjukkan ke orang-orang bahwa dia juga mampu. Itu yang kita sebut dengan power, penguasaan, seperti itu. Nah, tugas Bapak Ibu lagi sekali. Ini ada kasus ya, Bapak Ibu. Ini ada kasus ya. Pak Haji Ridwan paling kenceng ya. Ini kalau Pak Haji Ridwan ini kebutuhannya belum terpenuhi dalam kesenangan. Pokoknya dia usir jalan komponen, yang penting kita bersenang gitu ya, itu ya Bapak Ibu ya. Sepertinya gitu ya Pak Haji. Berarti di rumah kayaknya nggak pernah bersenang-senang ya Pak Haji. Lain sih bersenang-senang. Contoh Pak Haji Ridwan ini. Makanya kita selalu dijailin kalau ada di depan kepala, ayo dong ngobrol-ngobrolin gitu. Akhirnya kalau baca itu kan senang dah, ambil pergi itu ketawa sudah ini Bapak Ibu silakan dalam satu kelompok lagi sekali untuk mengisi. Nah, kita akan mengidentifikasi kebutuhan mana yang Bapak Ibu belum terpenuhi. Tapi sebelum itu ini nanti satu kelompok 1 menit ya Bapak Ibu. Ini 1 menit. Ibu Amar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Doni. Berapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi gitu. Jadi si Doni ini meminta makan siang temannya itu dengan paksa, dengan cara paksa. Itu ya Bapak Ibu. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Amar, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Bertahan hidup, Pak. Bertahan hidup, lapar, penguasaan. Silakan 1 menit. Nanti kita akan kembali presentasi 1 menit. Silahkan dijawab. Kalau Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, si Doni itu kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Silahkan langsung dijelaskan.
Pak. Dia suka maksain temennya, bukan hanya ingin diminta makanan, tapi pengen temennya itu apa istilahnya menerima dia gitu. Mungkin gitu aja menurut kami. Terima kasih. Dan Ibu Abang sebaiknya mencari tahu alasannya Doa dilakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi. Jadi jawaban saya itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini macam-macam. Dan objektif soal di atas apabila jawaban wanita ketika ditanya oleh Ibu Abang adalah karena dia lapar dan orang tua yang tidak membawakan bakal makanan, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu sudah. Terima kasih. Apa perlu diperhatikan? Jangan justifikasi jawabannya larang-larang begini-begini. Jangan. Mungkin hari itu dia memang kebutuhannya seperti itu. Jadi sehingga kita itu bisa melanjutkan ke proses-proses berikutnya. Kita kenali di sini dulu. Misalkan anak itu ini kemarin kejadiannya kalau nggak salah ada si Alvin melempar batu pada Pak Irwanto yang sedang ngajar, batu kecil. Kan rame-rame nih, maaf nih Bapak Ibu ya, kita rame-rame selalu justifikasi anak itu ya. Bukan, nanti kita lanjut mungkin minggu depan kita akan lanjut untuk melanjutkan ini biar kita sama-sama nih punya persepsi bagaimana kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita di sini. Seperti itu maksud saya. Gitu. Tadi jadi yang pertama bahwa ingat bahwa disiplin itu adalah belajar. Jadi jangan masih mengkonotasikan bahwa disiplin itu adalah patuh. Jadi disiplin itu belajar. Artinya untuk membentuk seorang disiplin kita belajar sampai dengan tujuan kita tercapai. Berarti kita disiplin. Tanpa kita pernah belajar, berarti kita tidak akan pernah mau untuk berdisiplin. Kemudian yang kedua, kita sudah sepakat untuk selalu berusaha disiplin waktu. Jadi ya Bapak Ibu, 15 menit sebelum 7.30. Artinya memang tulisan itu mulai besok sudah berlaku Bapak Ibu. Tulisan yang 7.15 itu sudah berlaku mulai besok karena kita hari ini sudah sepakat. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu, yang ketiga itu adalah kenali kebutuhan murid kita. Sehingga kalau kita sudah mampu memenuhinya, maka kita akan mudah mengarahkan apa solusi yang akan kita munculkan di murid itu. Untuk hari ini terima kasih, silakan Pak Kepala untuk closing statement. Kita perlu membuat kesepakatan sekolah. Nanti masih kita berlanjut diskusi lewat via grup. Apa-apa yang perlu kita sepakati bersama sehingga menjadi budaya sekolah. Namanya budaya berarti semua harus sepakat. Contoh yang sederhana tadi budaya disiplin. Padahal saya masuk sini sudah mencanangkan disiplin yang terkenal dengan BKTI. Sekolah lain tidak ada. Merek yang menang itu BKTI, K3, 7S. Nah itu untuk meningkatkan disiplin. Disiplin waktu. Saya menggunakan pendekatan manajemen pesawat terbang. Kalau nggak bisa yang ini semua bersama, terutama yang masuk jam pertama. Jangan sampai jam pertama itu telat, sehingga jam pertama itu kalau bisa seperti yang sepakat tadi 7.15 sudah di sekolah. Seperti boarding pass itu Bapak Ibu ya. Kalau kita naik pesawat kan mesti nggak mungkin kan pesawat berangkat duluan, Bapak ditinggal kan? Seperti itu. Maka Bapak ya. Kemudian yang berikutnya sekali lagi perlu adanya kesepakatan bersama. Mungkin itu ya dari saya sebagai pimpinan sekolah untuk tracing. Kemudian terakhir sebelum kita tutup, jadi yang dibutuhkan anak-anak itu Bapak Ibu dalam pembelajaran itu kan kita berpihak pada murid, slogannya kan,
Merdeka Belajar berpihak pada murid. Murid itu tidak membutuhkan guru yang senior, guru yang pangkatnya 4C, guru yang sertifikasi, guru yang cantik jelita, guru yang ganteng enggak. Yang dibutuhkan itu satu, apa? Guru yang dibutuhkan adalah yang dirindukan murid. Guru itu yang dirindukan murid. Jadi murid itu akan merindukan gurunya untuk hadir di sekolah. Kalau gurunya tidak masuk, siswanya akan gelisah. Gelisah. Seperti Bapak Ibu guru waktu zaman SMA sehari tidak ketemu pacarnya, sehingga muncullah lagunya Bibisak itu kan. Apa lagunya? Kapan? Lagi yang dirindukan oleh siswa itu adalah guru yang menyenangkan, guru yang dirindukan untuk menghadirkan pembelajaran yang enjoy learning. Ya, enjoy learning ya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita tutup, kita perlu menyepakati bersama. Coba lihat di WA group, Bapak Ibu. Besok pagi mohon hadir semua. Ada tim menjahit dari grup yang akan menuju ke sini untuk mengukur baju. Bapak Ibu, ukurannya sampai pas. Dari grup jauh-jauh, dari SMK 5 Gerung. Seperti yang saya lihat di SMA 8 Jakarta kemarin waktu saya di Banding. Itu kayak kita waktu menandatangani apa? Yang PPDB itu? Ya, PPDB. Nanti dipajang di samping ruang guru atau di lobi. Jadi sepakat. Kalau saya menggunakan manajemen kayak pilot, berarti kan kami selaku pilot, wakil sebagai co-pilot, Bapak Ibu sebagai pramugari, teknisi harus hadir minimal. Saya cek itu, Bapak Ibu naik pesawat. Kalau pesawat kan 1 jam. Nah sekarang kita kembalikan ke Tuan Guru dulu, kan Tuan Guru bisa pasti yang lain bisa.